warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin shalli ala sayyidina Muhammad wa rahmatullahi adama fi milah salatan wa salamun daimai di ulangkalah wa ala alihi. Sebelum kita mulai pengajian, sama-sama kita hadiahkan suratul Fatihah untuk adik kita Mas Elang yang hari ini ulang tahunnya keberapa? Ketujuh, Masya Allah. Mudah-mudahan berkahnya suratul Fatihah ini mugi-mugi Mas Elang insya Allah jadi anak yang soleh, ya, jadi ahli Quran, ya, ahli hadis, ya, ahli takwa, birrul walidain, ya, seperti sama orang tuanya, panjang umur sehat afiat, ya. Al-Fatihah bin Salam Muhammad Habib Al-Bin Hamzah wa Abdullah Haddad sasana dia Mas Elang bin Sulisyono wala Allahumma sa'alhu tawil ta'ala syaitan afiat Habib Ali bin Hamzah sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai surah 14 yaitu memperbanyak tilawah Quran, membaca. Dan kemarin kita sudah bahas sebagian apa sih keutamaannya membaca dan sebagainya, ya. Seperti itu. Kita jadi paham, kita dapat ganjaran, kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut contoh-contohnya, ya. Lalu yang berikutnya sunnah ke-15 yaitu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Shad 29, kitabun, ini ada sebuah kitab, anzalnahu, yang aku turunkan ilaik kepada kamu, ya, mubarakun, yang sifatnya ini berkah, liyadabbaru, supaya kita ini dengan diperintahkan untuk apa? Memperhatikan ayat-ayat yang ada, liyatazakkara, dan supaya mendapatkan apa? Pelajaran ulul albab, bagi orang-orang yang punya pikiran. Ya. Jadi gini, kita di sini sunnah kalau membaca Al-Quran ini tartil dalam membaca. Tartil itu apa? Memberikan hak-haknya Quran. Huruf-huruf. Dengkul. Ya, tartil itu memberikan haknya Quran. Jadi huruf-hurufnya, matnya, ya, semua yang ada hubungan dengan tartila, ya. Bahkan dalam riwayat disebutkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, membaca satu surat dengan tartil lebih aku sukai daripada membaca seluruh Quran, ya. Di sini disebutkan Imam Mujaddid radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai dua orang yang laki membaca sholat dalam tempo yang sama. Yang pertama baca Al-Baqarah dan Ali Imran, sedangkan yang satu hanya baca Al-Baqarah saja. Rukuknya keduanya sama, sujudnya sama, duduknya sama, maka belum bakalan yang membaca Al-Baqarah saja itu yang lebih utama. Jadi maksudnya gini, ada perintah membaca Quran tartil. Tartil itu tadi, ya, memperhatikan huruf-huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kan huruf-hurufnya kelihatan. Tapi ada yang baca gini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu, ya. Bagus mana? Lebih bagus yang tartil, walaupun sama-samanya memberikan huruf. Paling sama-sama huruf. Nah, karena dia perintah suruh tartil. Jadi ada dua ulama, waktu dalam sholatnya, sama sholatnya, katakan habis setengah jam lah. Yang satu membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Panjang. Yang satu cuma Al-Baqarah saja. Berarti kan lebih tartil Al-Baqarah. Ya enggak? Itu lebih dicintai. Seperti, ya, seperti itu. Jadi benar-benar memperhatikan huruf demi huruf. Itu yang lebih utama. Dan itu sunnah kalau kita baca sebelumnya. Lalu sunnah yang ke-16, ya, yaitu
disebutkan manis tama'a ila ayatin min kitabillahi kutiba lahu hasanatun mudha'afatun wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa saja orang yang mendengarkan satu ayat dari kitabullah. Kita ada orang baca Quran, kita dengar, ya. Maka dicatat baginya hasanah dan akan dilipat gandakan. Jadi pahalanya dilipat gandakan. Barang siapa yang membaca satu ayat, kana lahu nuran yaumal qiyamah, maka ayat tersebut akan menjadi cahaya di hari kiamat. Maksudnya bagaimana? Di sini ada kesunahan, yaitu baca Quran ini sifatnya mudarosah. Apa itu mudarosah? Mudarosah tersebut satu baca, satu nyimak. Satu baca, satu nyimak. Satu baca, nyimak. Halakoh. Nah, itu sunnah. Jadi kalau kita baca Quran gini nih, ada yang nyimak. Terus gilirannya ini baca, saya nyimak. Bila Bapak baca, yang lain nyimak. Itu mudarosah, itu sunnah. Lah kenapa? Karena ini salah satu kehati-hatian ya. Kami manusia toh tingkat ilmunya kan beda-beda ya enggak. Ada yang salah dibenarkan, ada yang salah dibenarkan. Mudarosah seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, baik yang membaca atau mendengar sama dapat ganjaran. Yang baca, yang dengar sama-sama dapat pahala. Seperti itu. Nah, di sini ada riwayat tentang bagaimana mudarosahnya Rasulullah SAW ya, bulan Ramadan. Ya. Sebutkan sini wakana aswadu mayakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailin min ramadhana fayudarisuhu Al-Qur'an. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril, beliau SAW menemuinya setiap malam bulan Ramadan. Lalu melakukan mudarosah Al-Quran. Jadi maksudnya apa? Kanjeng Nabi kalau bulan Ramadan selalu baca Qurannya sama malaikat Jibril. Kanjeng Nabi baca, malaikat Jibril nyimak. Malaikat Jibril baca, kanjeng Nabi yang nyimak. Oh, istimewa. Ya, kelasnya beda. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah menunjukkan apa? Disunahkan kalau baca Quran ini mudarosah. Nah, nah, pernah nggak? Pernah nggak? Ini loh, ada satu ada satu keindahan yang namanya priceless. Priceless ini bahasa Indonesia apa? Tidak bisa dinilai dengan uang. Pernah nggak kita ada satu meja, satu di ruang tamu atau dimanapun di rumah kita baca, istri kita nyimak. Istri kita baca, kita nyimak. Atau anak kita baca, anak kita nyimak, anak kita baca. Kalau ini pernah kita lakukan, itu rumah kita seperti baiti jannati. Rumah kita surga. Oh itu kalau dilakukan nikmatnya luar biasa. Jadi di keluarga sama-sama baca Quran, tapi suami baca, istri nyimak, istri baca, suami nyimak, atau sebaliknya anak dan sebagainya. Itu kalau dilakukan, stop. Nikmatnya tidak bisa dibayar dengan uang. Kalau sekarang longkok pemandangan itu. Yang ada bapaknya handphone, WA-an, istrinya WA, anaknya WA. Jadi sama-sama di rumah, tapi yang sini ke sana, yang sini ke sana. Namanya sekarang ini silent family. Yaitu apa? Ya itu dia kira-kira. Jadi kita tidak pernah baca Quran bersama. Ini yang terjadi sekarang. Allah alam ya. Coba sekali-sekali seperti itu. Nikmatnya pol. Pol nikmatnya. Ya. Seperti itulah. Ya, jadi apa? Saling menyimak itu adalah sunnah, mudarosah. Saling baca, nyimak dan sebagainya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu coba lihat ya. Bentar ya, saya mau ambil Qurannya dulu. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Karim. Ya Allah, ya Karim. 366.
Ya, sekarang kita masuk yang kita akan bahas di sini ya. Eee, Sunnah berikutnya adalah yaitu apa? Di bulan Ramadan hendaknya ditambah ibadah yang begitu besar, yang namanya apa? Istiqomah dalam menuntut ilmu. Istiqomah dalam menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu, istilahnya belajar. Coba kita lihat di surat Az-Zumar ayat yang 9. Qul, katakan ya Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan Kanjeng Nabi untuk menyampaikan pesannya Allah kepada kita sebagai umatnya. Karena Quran sifatnya abadi, ya kepada umatnya zaman Kanjeng Nabi, kepada para Nabi kepada sahabat, sahabat kepada sahabatnya lagi, tabiin, terus sampai kita ini kepada guru kita. Nanti besok kita juga punya diperintahkan untuk menyampaikan ini kepada anak kita semua. Betul, berantai. Qul, katakan ya Muhammad SAW. Hai, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ini sebenarnya satu pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Ya, ini adalah gaya bahasa yang indah. Balagonya indah sekali. Nggak usah dijawab, kita tahu. Contohnya seperti ini. Eh, eh, apa ya? Ada satu pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Nah, coba saya masukin. Katakan yang Muhammad SAW. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Gak usah dijawab, kita tahu. Nggak sama. Ya udah. Apakah sama? Di surat apa Az-Zumar yang ayatnya yang 9. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jawabannya apa? Beda. Beda. Berarti apa? Unggul mana sih orang yang mengetahui sama orang yang mengetahui? Unggul mana sih kira-kira? Pasti yang mengetahui. Bahkan eh, Imam Syafi'i mengatakan, man aroda dunya fa'alai bi ilmi. Wa man aroda akhirah fa'alai bi ilmi. Wa man aroda umma fa'alai bil ilmi. Kalau kita mau menguasai dunia, itu dengan ilmu. Kalau kita mau mendapat akhirat, itu dengan ilmu. Kalau kita mau dua-duanya, ya harus punya ilmu dua-duanya. Jadi, orang yang mengetahui tersebut, berarti dia punya ilmu. Kalau dia nggak punya ilmu, berarti orang yang tidak mengetahui. Dan untuk mendapat ilmu tersebut, inamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu ini hanya bisa didapat dengan bita'allum, ngaji. Ya, tidak ada orang yang lahir langsung ngerti ilmu sholat, tidak ada. Tidak ada orang yang lahir langsung jago montir, jago komputer, tidak ada. Semuanya pasti belajar. Semuanya pasti belajar. Nah, sekarang di ayat tadi katakan apa? Katakan ya Muhammad SAW. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jawabannya tidak. Contoh, betapa orang yang mengetahui tersebut akan bisa mendapatkan manfaat yang besar dari segala sesuatu. Ini contoh ya. Misalnya, sering saya membawakan ini supaya untuk memperjelas orang yang mengetahui tersebut lebih mulia, lebih bejo dari segala sisi sudah. Contoh, misalnya ada orang mau membagikan emas 2 kilo, batangan semuanya. Lalu dia cari-cari. Ternyata dia dapat orang. Mas, saya punya emas 1 kilo. Harganya mungkin sekarang berapa? 1 miliar katakan. Monggo mas, ini buat jenengan. Lalu orang yang kita kasih, senang nggak kira-kira? Senang nggak kira-kira? Dapat emas batangan 1 kilo. Oh pasti senang. Lalu karena dia tahu nilai emas dijual, dapat 1 miliar. Kebetulan nggak punya rumah, beli rumah langsung. Langsung sama perabotnya. Langsung sisanya buat apa? Dagang di rumahnya. Selesai sudah. Akhirnya tadi dia nyari kerjaan, akhirnya dia mandiri, punya rumah, punya usaha, nyaman, punya perabot, ya sudah 1 miliar. Dapat. Lalu orang ini masih punya 1 kilo emas. Nyari-nyari orang nggak dapat. Waduh, bingung nih. Udah mau sore. Akhirnya apa? Ketemu sapi. Sapi. Ini emas 1 kilo buat kamu. Bikin gantungan, dikalungi. Kira-kira respon sapinya bagaimana? Respon sapinya dikasih emas 1 kilo bagaimana? Mirip. Iya. Lah kenapa sapi seperti itu? Karena enggak tahu nilai emas. Kalau seandainya sapi tahu, waduh, ke toko emas dijual 1 miliar.
Wis timbang aku golek capek-capek golek rumput, aku tak duitku, tak tuku tanah 1 hektar, sisanya buat nandur rumput, ya ndak? Wis sak wareke, sak matine ora usah kerja mangan tok. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Karena yang satu tahu bisa sehingga bisa mendapat manfaat, yang satu tidak tahu sehingga nggak bisa dapat manfaat. Padahal barangnya berharga. Lah itulah kira-kira. Ini dalil nakli loh ya. Jadi orang yang kalau tahu punya ilmu, pasti dia bisa mendapatkan manfaat nih. Contoh, saya ini gaptek, nggak nguasai teknologi. Jadi saya cuma dapat manfaat dari apa nih, WhatsApp aja sudah gini, yang lain nggak bisa. Tapi kalau ada orang yang tahu, bisa macam-macam deh WA-nya. Bisa untuk ini, bisa untuk ini, ya nggak? Bedanya tahu sama tidak tahu. Nah, berarti apa? Di sini yang membedakan orang yang tahu sama nggak tahu ini sangat beda di sisi Allah. Nah, seperti itu. Dan bahkan ditegas. Kalau kamu mau nyari dunia, cari orang yang tahu, punya ilmu. Kalau mau cari akhirat, punya tahu. Kamu dua-duanya ya tahu semuanya, tahu ilmu dunia, tahu ilmu akhirat. Berarti apa? Di sini secara langsung Allah memerintahkan kita apa? Kalau kau mau mulia, bejo, selamat dunia akhirat, jadi orang yang tahu. Orang yang tahu itu apa? Yaitu orang yang berilmu. Dan caranya berilmu adalah dengan belajar. Paham sampai sini? Nah, jadi kalau kita belajar, berarti kita sengaja mengangkat derajat kita. Sengaja mencari kesuksesan kita dunia wal akhirah. Seperti itu kira-kira. Ya. Nah, di sini, di bulan Ramadan disunahkan untuk selalu menuntut ilmu. Ya, belajar. Ini jenengan dan datang menuntut ilmu. Coba kita lihat riwayatnya. Man hadra. Siapa saja orang yang hadir. Ini seperti kemarin ya. Ini menuntut ilmunya dulu. Siapa saja orang hadir majlisal ilmi, itu tempat di mana di situ ada ilmu. Ya, kita bicara ayat, hadis dan sebagainya, hukum syar'i dan sebagainya itu kan ilmu. Siapa orang yang hadir untuk majlis ilmu fi Ramadhana di dalam bulan Ramadan. Nah, ini nih bulan Ramadan. Tadi jenengan ke rumah dari rumah bilang, "Ah, jam 5.15 ada kajian ilmu, saya mau datang." Itu namanya niat apa? Hadir majlis ilmu. Ya, dimanapun jenengan berada. Maka kalau itu dilakukan, kataba. Kataba itu nulis, nyatet. Siapa yang nyatet? Allah Ta'ala. Allah mencatat buat siapa? Lahu. Bagi orang-orang yang datang dari rumahnya untuk ke satu tempat untuk belajar agama di bulan Ramadan. Lahu. Maka dia akan diberikan oleh Allah bikulli kodamin. Setiap satu langkah dia menuju tempat tersebut. Satu langkah, satu langkah, satu langkah. Ya, maka pahalanya disebutkan apa? Ibadata sanatin. Seperti satu langkah mendapatkan pahala 1 tahun ibadah. 1 tahun ibadah, 1 tahun ibadah, 1 tahun ibadah. Berarti kalau dari rumahnya Pak Bambang ke sini, katakan 50 langkah. Berarti Pak Bambang sudah mendapatkan pahala 50 tahun ibadah plus pulangnya 100 tahun. Maksudnya 1 tahun bagaimana toh? 1 tahun, satu langkah 1 tahun ibadah, gini loh. 1 tahun berapa hari, Fit? Hijriah. Hijriah. Hijriah ini kalau komisial pakai katakanlah 300 hari, katakanlah ya. Ya. 1 tahun kan 300 hari. Berarti apa? 1 tahun kan 300 hari. Padahal satu langkah kan 1 tahun, toh. 1 hari ada berapa jam? 24 jam, toh. Berarti apa? Orang ini dihitung 1 hari ya, Pak. Kalau malam, maghrib sampai subuh, itu dia sholat sunat terus. Kalau dari subuh sampai maghrib, dia puasa terus sama jihad. Jadi 1 hari itu malaikat gini terus. Selama 1 tahun gini terus. Itu kalau rumahnya 1 langkah, sini loncat langsung. Tapi, lu bayangkan dari rumah kita ke sini berapa langkah. Nah ini loh, keistimewaan umat Kanjeng Nabi. Ya, maka dari itu kalau Ramadan ini sing satu ngaji. Jadi mau pergi ada pengajian datang, wis ada pengajian mesin ini. 1 langkah 1 tahun, PP-nya dihitung semua. Sehingga orang-orang dulu karena tahu pahala seperti ini, maka dia sengaja kalau pergi ke tempat untuk ngaji atau ke masjid ya, maka langkahnya itu diperpendek. Yang tadinya bisa mungkin 1 langkah 1 meter, setengah meter. Kenapa? Supaya mendapatkan langkah yang lebih banyak. Ini dia bukan ngakali syariat, karena hitungan cuma 1 langkah. Ya,
maka diperpendek sama dia. Kalau khusus untuk pergi kebaikan, ngaji, berpendek, pendek, pendek, pendek. Nah, kalau di dalam keterangan kitabnya ya, eh, bagaimana dengan orang yang akhir zaman ini ke masjid pakai mobil, motor, dihitung perputaran roda. Maka dari itu modal kalau jenengan mau ngaji pakai Vespa, paling kecil rodanya. Ini paling banyak pahalanya. Terus kalau pergi masjid jangan langsung, bubeng sih. Tapi jangan sampai nyangkut, nyangkut ke kuliner orang akan ngaji akhirnya ya. Seperti itulah kira-kira ya. Nah, jadi apa? Ya seperti itulah. Orang yang tolabil ini bukan sembarangan ya. Eh, eh, ya. Kenapa? Karena kalau dengan orang punya ilmu, maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan manfaat. Mendapatkan apa? Manfaat. Seperti tadi orang dapat emas bisa beli macam-macam, tapi sapi karena nggak tahu, nggak dapat manfaat. Walaupun benda-bendanya sama. Paham ya? Lalu di riwayat lain juga disebutkan, man hadro majlis min majalis zikri, majlis ilmu atau zikr, fi romado katawullahu bikuli qadamin ibadatan, wa yakunu yaumal qiyamati ma'i tatal arsy. Ini ada riwayat lain disebutkan siapa saja orang yang hadir di majlis ilmu ya pada bulan Ramadan, maka Allah akan mencatat baginya setiap langkah sebuah ibadah. Wa yakunu yaumal qiyamati ma'i tata arsy. Coba lihat. Ada keutamaan yang lain orang yang nuntut ilmu bulan Ramadan, besok hari kiamat. Dulu pernah kita bahas di sini pengajian ya, hari kiamat. Itu hari kiamat tersebut adalah hari yang paling orang-orang nafsi-nafsi sudah. Ya, istri nggak ingat suami, suami nggak ingat suami, anak nggak ingat orang tua nggak ingat anak. Kenapa? Cari perlindungan semua. Di mana salah satu di antaranya ya, hari kiamat tersebut, itu hari di mana manusia dikumpulkan di arsy-nya Allah. Dengan apa? Dengan membawa, saya baca dulu ya. Dengan membawa sesuatu yang membuat dia sibuk masing-masing. Ya. Nah, Al-Ataha hadisul ghasyiyah. Apakah kamu tahu besok ada hari pembalasan? Wujuhu yauma izin khasyiyah. Di mana pada hari pembalasan tersebut, masuk kiamat, yaitu apa? Orang-orang wajahnya dalam keadaan tunduk lesu dan ketakutan. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Orang-orang tersebut menunggu dipanggil hisab. Dia melakukan amalan-amalan yang membuat dia sangat berat. Maksudnya gini loh. Jadi waktu orang ini kita singkat aja ya. Waktu kita dibangkitkan dari kubur hari kiamat tersebut, ya nanti semua digiring ke satu titik namanya padang mahsyar. Dalam keadaan tidak pakai baju, telanjang dan semua. Ya dalam keadaan nanti di padang mahsyar itu nanti dalam perjalanan tersebut maka masing-masing orang apa akan dibangkitkan amilatun nasibah, sibuk dengan amalnya sendiri. Maksudnya apa? Kalau amalnya buruk, naudzubillah mendalik, maka orang akan bisa tahu ini nih dia ini dikasih tanda-tanda sama Allah karena di dunianya dia seperti ini. Contoh-contoh. Ada orang yang waktu itu jalan, maka naudzubillah mendalik, kemaluannya keluar api lagi menuju apa namanya pada masyar. Maka orang tahu bagi orang yang kemaluannya keluar api plus nanah, berarti orang itu waktu hidup pezina. Jadi orang tahu kalau pezina nih nanti dibangkitkan dalam seperti itu. Kemaluan kan yang sensitif toh. Ya, jangankan keluar api. Mohon maaf ya ini kita bukan jorok ya, tarbiyah. Kalau kemaluan laki-laki, ayo ditaruh di apa namanya di telengan, diketok pakai apa muntu. Iya. Ini dibakar pakai api. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini salah satunya. Lalu apa lagi? Ada orang yang dia mau motong-motong lidahnya. Setelah dipotong, ya, atau panjang lagi, potong sendiri. Ya, dia sakit, tapi tangannya nggak bisa berhenti motong. Siapa orang tersebut? Ternyata masing-masing di dunianya, itu lisannya sering menyakitkan orang. Seperti itu. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ada lagi orang yang manggul kayu, tapi dari api nyala dipanggul. Dipanggul. Lalu dalam riwayat itu siapa tuh orang tersebut kok sampai memikul kayu tersebut? Siapa sih? Ternyata orang tersebut yang memikul kayu yaitu orang yang suka memfitnah seseorang untuk dipenjara oleh penguasa. Seperti itu. Jadi ya apa ya? Ada orang niatnya benar ini. Ya, kita tidak bicara politik loh ya. Ada orang niatnya benar, istilahnya ngasih tahu pemerintah.
Tapi orang itu nggak senang. Difitnah gini-gini jadi orang itu dipenjara sama penguasa zalim. Maka besok orang tersebut besok disuruh mikul kayu yang nyala. Mikul kayu nyala itu piye rasanya. Tapi dia nggak bisa melepaskan, dia jalan sambil bawa bara api. Berarti, wah ini ada dulu pernah kita bahas dulu ya, kalau kuliah subuh kalau nggak salah. Banyak sekali gambaran-gambaran sehingga amilatun nasibah. Berarti dia ini sudah disiksa sebelum masuk neraka. Sehingga ada di antara orang-orang tersebut teriak, "Ya Allah, mendingan saya masukkan ke neraka aja lah, nggak usah kayak gini." Langsung. Berarti golongan orang tersebut masuk neraka tanpa hisab. Dan kita maunya masuk surga tanpa dihisab. Dia ini mau masuk neraka tanpa hisab. Dia nggak sadar. Neraka berpuluh-puluh kali dapat lebih parah dari ini. Dia pikir ini aman. Dia sudah nggak kuat. Waduh di masyarakat dia sudah nggak kuat. Dia minta, ya Allah nggak usah sudah. Langsung aja ke neraka. Orang sangat ini. Padahal di neraka lebih parah. Siapa orang tersebut? Orang tersebut yang meninggal tidak membawa kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak kuat. Tapi tidak bisa. Tetap dia suruh merasakan sini. Dia mengucapkan seperti itu apa? Sebagai pertanda, aku ini nggak kuat. Untuk ngadepin ini nggak kuat. Tetapi ada sekelompok orang yang waktu di masyar, dia ini apa? Enak, leh ya sudah. Di bawah tarta arsinya Allah. Dalam keadaan penuh kenikmatan. Dan orang itu tidak telanjang. Orang itu tidak nyeker. Orang itu tertutup rapih bajunya. Dan di mana kalau dalam riwayat, orang yang di masyar tersebut nunggu hisab, waktunya 50.000 tahun. 50 tahun akhirat tuh ya, bukan dunia. Masih di Kalimping Sewu. Tapi orang-orang yang ini, yang ada di bawah tahta arsnya Allah, di bawahnya arsy, itu dalam riwayat disebutkan cuma seperti selama 4 rakaat ringan. Seperti sholat duhur waktu di dunia. Loh, kenapa toh? Kok ada satu orang yang lama, satu sebentar? Coba gini loh. Orang kalau dalam kenikmatan, mesti waktu cepat. Tapi kalau orang dalam siksaan, waktu lama, waktu pun sama. Contoh-contoh. Misalnya, naudzubillah mendalik. Orang sakit gigi. Cetut, cetut, cetut. 1 menit lama nggak kira-kira? Lama banget. Apalagi begitu mau ke dokter gigi, ngantrinya 12. Waduh, kiamat sudah. Hampir sambil aduh, Viong suwe. Katakan dia ngantrinya 2 jam. 2 jam ini lama nggak gitu? Aduh, lama banget. Karena dia dalam sakit. Coba begitu dia sembuh. Ya, hari ini dia kerja dapat batinnya oke. Wis, dapat bonus katakanlah 50 juta. Seneng nggak kira-kira? Habis sholat isya makan enak, wareg. Lalu ngantuk, jam 8 tidur. Tanginya jam 4 misalnya. Kan berapa jam tuh? 8 jam. Begitu turu dalam keadaan hati seneng, perut warak, turu 8 jam krosor kira-kira. Wes, baru turu kok tetangi. Kenapa? Dia dalam penuh kenikmatan. Nah itulah kira-kira. Besok kalau ada orang-orang yang penuh dengan kenikmatan, waktu dibangkitkan di bawah arsnya Allah, bersama kanjeng Nabi lagi. Itu hari hisabnya cuma seperti dia 4 rakaat ringan di surga, di dunia. Seperti sholat duhur. Ternyata salah satu amalannya yaitu orang yang kalau bulan Ramadan sergap ngaos, ngaji sana, ngaji sini. Ya. Man hadara majlis min majalisil zikri fi Ramadhan kataballahu bi kulli qadamin ibadatan wa yakunu yaumal qiyamati ma'i tahtal arsy. Nah ini dia. Orang yang bulan Ramadan datang ke majlis zikir. Zikir kan iling. Iling Allah, iling Rasul, iling perintahnya Allah termasuk ilmu. Ya, bulan Ramadan besok dia akan mendapatkan setiap langkahnya ibadah dan wayakunu akan dijadikan dia yaumal qiyamah hari kiamat ma'i bersama aku tahtal arsy di bawahnya arsy-nya Allah. Di mana orang-orang kebakar sama panas matahari macam-macam, dia ini di bawah arsy-nya Allah dengan kenikmatan. Apa amalannya? Salah satunya kalau Ramadan serta pergi ngaji. Nah, mudah-mudahan amalan kita tercatat sebagai yang seperti itu. Ya, ini kan sebagai bukti ya. Seperti itu. Jadi apa? Pergi ngaji ini bukan barang sepele. Pergi ngaji ini adalah barang yang besar secara syariat. Kenapa? Karena kita tidak mungkin insya Allah bisa kita lanjutkan. Apa itu namanya? Karena ilmu ini sesuatu yang bisa membedakan. Sedangkan ayat yang pertama di Quran kan Iqra. Yang pertama loh, Iqra. Kita diperintah apa? Apa artinya Iqra? Apa ya? Apa? Arti Iqra apa?
Artinya bukan membaca, bukan. Bacalah. Beda loh membaca sama membacalah. Kenapa? Iqra ini adalah amar, perintah. Coba lihat. Jadi kalau bahasa Arab ada fi'il madi. Fi'il madi itu apa? Nah, kejadian sudah lampau. Fi'il mudhari itu apa? Yang sudah terjadi, sekarang dikerjakan, akan terjadi. Jadi yang akan terjadi. Ada amar, perintah. Amar ini bahasa ujungnya dijajem. Sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan ada past tense tuh. Past tense ini kan yang lampau tuh ya. Ada present tense ya sekarang. Ada future tense. Future tense itu akan yang akan datang. Nah, ini 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 pakai ikra, bacalah. Berarti apa? Kita diperintah, bukan membaca. Kalau membaca ini, ya mau baca monggo, nggak boleh monggo. Akan membaca, tidak. Yakra'u, takra'u. Ini bukan ini, tapi ikra, bacalah. Berarti apa? Belajar ini merupakan perintah. Sehingga riwayat hadisnya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Faridotun ini ternyata kalau jenengan lihat ya, coba lihat di Google. Itu ternyata pakai ujungnya taknya bukan pakai tak taknis, tapi taknya pakai marbutoh. Nah, tak tanis ini loh. Marbutoh tuh yang benar gitu ya. Apa bedanya? Bedanya kalau pakai tak marbutoh itu artinya menjadi mubalaghah, berlebihan. Jadi kalau arti secara bahasa Indonesia, menuntut ilmu adalah wajib. Itu kalau pakai tak taknis. Tapi kenyataannya tak marbutoh. Artinya menuntut ilmu adalah wajib banget. Jadi dilebih. Hah? JB? Ya. Jadi apa? Kenapa? Perintah pertama, kita ini diperintah untuk belajar karena dengan ilmu kita mengetahui apa perintah Allah, kita mengetahui apa larangan Allah, kita mengetahui jalan menuju surganya Allah apa, kita mengetahui jalan yang sesat apa. Jadi kalau ada orang yang nggak doyan nuntut ilmu, nggak mau, wah, dia tidak tahu bagaimana jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Terus gini we. Coba kita punya anak sekarang. Terus kita ngomong sama istri, anak kita ora usah sekolah, ora apa-apa, wis dolanan toh. Ada nggak orang tua seperti kita gitu? Hah? Walaupun ada biaya, orang tua tetap apa mengusahakan. Ya enggak? Orang tua pasti, "Lek, sekolah Lek, ojo kayak bapak. Bapak isone hitung-hitungan sampai 100, biar bapak ora sekolah." Tapi anaknya kan pemain pintar ya enggak? Karena tahu, bapak ini tahu ilmu ini dibutuhkan. Itu loh. Paham maksudnya? Ya, apalagi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ini ini ada satu orang yang dulu istilahnya belum mengerti ini, umur 63 tahun baru sadar. Lalu dia belajar. Dia belajar sehingga dia sampai umur 100 tahun menjadi alim ulama. Mulai belajarnya 63 tahun. Abu Zakaria al-Ansari, Syekhul Islam. Jadi ulama besar. Dia baru tersadarkan setelah umur 63 tahun baru mau belajar. 63 tahun. Nah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mahdinya bukan ini. Ya. Mahdinya ini beda. Mahdinya ini tuntutlah ilmu dari yang buat. Kalau mahdi saya pakai apa namanya? Haknya ya ini orang yang dapat hidayah, orang yang dapat petunjuk. Karena saya kan baru masuk Islam kan umur 10 tahun. Ya. Dituntun oleh dua kalimat syahadat, jadi saya kan dapat hidayah. Yang tadi saya tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, saya mengakui. Saya tadi tidak mengakui tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Nabi, akhirnya saya tahu. Nah, itu jadi orang yang dapat hidayah namanya Mahdi. Tapi kalau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, Mahdi tersebut artinya buayan. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan lahir sampai liang lahat. Ya, contohnya apa? Ini kita sebagai penutup ya. Contohnya apa? Waktu kita lahir, kita sudah dikasih pelajaran sama orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan kita dikasih tahu, Allah ini Maha Besar. Terus azan dari koma, ya enggak? Lalu begitu kita meninggal dunia, kok meninggal dunia belajar gitu? Belajar kita. Coba begitu jenengan meninggal dunia, nanti di samping kita apa? Ya fulan, kalau di sini kan pakai bahasa Jawa semua. Ya fulan, kamu sekarang sudah di alam bedo, nanti kalau didatangi makhluk Allah dua, namanya Munkar dan Nakir, ujub disiro. Nek ditanya, "Sapa pangeranmu?" Jawab kan apa? Allahu Rabbi.
Sopo nabimu jawab Nabi Muhammad Nabi. Apa agamu? Bilang jawabnya apa? Islam dini. Enak kan sinau toh. Sinau toh. Sekarang jenengan coba lihat. Ada nggak orang yang di meninggal samping, ya pulang 1 tambah 1 berapa? Ada nggak? Nggak ada. Mayitnya bangun lagi, wah pertanyaan orang itu belajar artinya. Itu berarti apa? Belajar. Jadi menuntut ilmu mulai kita disambut sampai kita di liang lahat. Itu belajar. Berarti apa? Belajar ini tidak ada pensiunnya. Tidak ada pensiunnya. Sehingga mari kita ini ya coba ini waktunya sebentar lagi. Kita semangat belajar. Besok kita lanjutkan tentang babul ilim. Ya, insya Allah kita besok tentang babul ilim. Babul ilim, masya Allah. Anakumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo monggo. Ini maghribnya maju.